Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita seluruhnya, baik yang dalam keadaan dilantik maupun anggota Pradin seluruh Indonesia yang turut serta di webinar pelantikan dan pengambilan sumpah advokat Pradin pada Pengadilan Tinggi Padang di Sumatera Barat. Saudara sekalian yang baru selesai dilantik menjadi advokat Pradin pada hari yang mulia Jumat ini, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2021 pada pukul 9 tadi tepat pula dimulainya pelantikan, yang mana sebagai bukti dan sebagai faktual nyata bahwa saudara-saudara sekalian yang dilantik tadi telah mengucapkan ikrar Pradin. Pada pengambilan pelaksanaan pengucapan ikrar Pradin adalah sama juga sesungguhnya dengan sumpah sebagai advokat, yaitu bahwa seseorang itu diangkat menjadi advokat oleh organisasi. Tentu organisasi itu sendiri mempunyai suatu pegangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan profesinya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan konstitusi organisasi di Pradin berdasarkan undang-undang advokat dan demikian pula turutan-turutan lainnya, maka saudara telah terpenuhi seluruhnya sebagai advokat. Beberapa saat lagi nanti saudara tentu diambil sumpahnya untuk menyandang gelar sebagai advokat. Maka dengan demikian kepada saudara sekalian yang telah dilantik tadi, ada di antaranya tidak ikut disumpah oleh karena sesuatu dan lain hal, akan tetapi saya, advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum Pradin, berhak untuk mengambil dan melakukan melantik saudara sebagai advokat, dan saya pertanggungjawabkan bukan hanya di dunia sampai ke akhirat sekalipun di hadapan Tuhan saya pertanggungjawabkan itu. Nah, oleh karenanya kepada saudara yang nantinya tidak ikut diambil sumpahnya, jangan berkecil hati, karena nanti pada tepat waktunya saudara akan dapat kita lakukan. Mungkin tidak terlalu lama. Ada 2 pelantikan pengambilan sumpah advokat Pradin yang akan segera dilaksanakan. 1 di Pekanbaru, lebih dekat dengan Padang, atau di Banten, Serang, dekat dengan Jakarta. Insya Allah jangan berkecil hati, jangan ada hal-hal lain, itu akan saya pertanggungjawabkan sebagai Ketua Umum Pradin. Kepada saudara-saudara terlantik, seperti halnya tadi telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pradin bahwa anggota Pradin bertambah personilnya di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, seperti halnya sekarang yang kita lakukan ini. Kepada saudara-saudara sekalian tadi, saya kutip dari kata sambutan Sekjen, tidak mengulang, akan tapi mempertegas, yaitu saya tekankan dan saya nyatakan kepada saudara-saudara sekalian, jangan makan rezekimu sebelum waktunya. Sekali lagi, jangan makan rezekimu sebelum waktunya. Sekali lagi, jangan makan rezekimu sebelum waktunya. Artinya tadi telah dimaknai seluas-luasnya oleh Bapak Sekretaris Jenderal Pradin.
Kenapa ini saya tekankan? Jujur saya katakan pada saat ini profesi advokat yang disebutkan dengan officium nobile, profesi yang mulia dan terhormat, telah mulai mendapat corengan-corengan di tengah-tengah masyarakat pencari keadilan. Terkhusus di luar Peradin, nyaris bahkan tidak ada sama sekali organisasi advokat yang peduli mengimplementasikan pasal 22 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Hal ini bila dikaitkan dengan Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 adalah merupakan suatu pengwajantahan agar dapat dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, kepada saudara advokat Peradin yang baru dilantik, saya selaku Ketua Peradin meminta agar tidak tergiur, tidak terbawa arus, tidak terprovokasi, bahkan ikut menyimpang ataupun menyimpangi Undang-Undang Advokat itu sendiri pasal 22 dan tidak mengindahkan Undang-Undang Bankum nomor 16 tahun 2011. Inilah yang saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian agar tetap komitmen pada pendiriannya bahwa advokat itu sesungguhnya bukanlah mesin pencetak uang, tapi advokat itu adalah pengabdi untuk tegaknya keadilan berdasarkan hukum dan kebenaran di bumi persada NKRI yang tercinta ini. Yang mana setiap rejim ke rejim hanya lifestyle ucapan belaka. Katanya hukum itu menjadi panglima. Realita fakta yang terjadi kita hadapin sekarang sangat-sangat memprihatinkan. Semakin banyak lembaga-lembaga di negara tercinta ini dengan segala aspek hubungannya dengan implementasi hukum, maka sebanyak itu pula lah penyimpangan-penyimpangan hukum itu sendiri terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terkhusus kepada masyarakat termarginal, masyarakat yang tidak mampu. Hanya Peradin dengan lembaga konsentrasi Pospakum Adin, Bankum Gradin, Bankum Pawin yang eksis di tengah-tengah masyarakat di dalam maupun di luar pengadilan. Saya tekankan bertepatan mulai pada hari kemarin Selasa tanggal 4 Maret 2021 telah dibuka aplikasi untuk verifikasi akreditasi organisasi bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Semoga Pospakum Adin pada tahun verifikasi sekarang di Sumatera Barat dapat mengikutinya. Ini perlu saya tekankan, tolong jangan tergiur ikut-ikutan dengan gaya-gaya advokat abal-abal, advokat sontoloyo alias advokat kaleng-kaleng. Itu dah kata-kata Ketua Mahkamah Agung yang sekarang Profesor Dr. Sarifuddin SHMH pada tahun 2018 pada saat kami bertemu. Pada saat itu beliau masih menjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung, sekarang Ketua Mahkamah Agung. Terucap berkali-kali dari beliau bahwa maraknya sekarang advokat abal-abal alias advokat kaleng-kaleng alias sontoloyo. Ini saya harapkan kepada seluruh advokat terlantik yang baru dilantik sekarang ini pada Pengadilan Tinggi Padang agar itu tidak dilakukan. Hindarkanlah perbuatan-perbuatan demikian itu, karena Peradin mempunyai suatu lembaga konsentrasi yang penuh dengan dedikasi dalam rangka penegakan keadilan berdasarkan hukum dan kebenaran. Ini perlu saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian agar supaya benar-benar hukum itu menjadi panglima. Mungkin dengan langkah-langkah saudara tempuh untuk ke depan, atau setidak-tidaknya jika tidak ikut verifikasi di cabang Pospakum Adin, Bankum Gradin, Bankum Pawin saat ini, mulai dari sekarang mempersiapkan diri agar dapat mengikuti verifikasi akreditasi organisasi bantuan hukum Kemenkumham pada tahun 2024. 3 tahun ke depan, karena akreditasi itu dilakukan 3 tahun sekali. Inilah salah satu pengabdian kita, ciri khas yang yang belum dapat ditandingi oleh organisasi-organisasi advokat lain di luar sana. Tolong jangan tergiur, jangan ikut-ikutan hal-hal yang tercela perbuatan, apalagi melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik. Dan juga saya tekankan, saudara habis dilantik ini jangan lagi menambah musuh Peradin.
Kalau bisa mari kita bersatu padu membangun Peradin ini ke depan. Karena hanya Peradin yang mempunyai idealisme sejak dilahirkan sebagai organisasi pertama dan utama di Republik tercinta ini pada tahun 1964 di Surakarta. 1964 di Surakarta yang sekarang Solo Raya. Inilah kata-kata sambutan saya. Saya tekankan sekali lagi, selamat kepada saudara-saudara sekalian diangkat menjadi dan dilantik sebagai advokat, dan saya minta pula kepada seluruh advokat yang ada dilantik barusan ini pada pengadilan tinggi, dan juga seluruh advokat yang ada anggota Peradin di Indonesia ini. Masih banyak saya lihat memakai nama polos, tidak menulis gelarnya pada namanya di depan. Jika kita pergi ke Eropa maupun ke Asia Pasifik, yang namanya kita tuliskan nama kita di depan advokat, itu sudah setara dengan S3 kalau di Belanda. Pada waktu saya saat studi banding dulu ke sana, bahwa advokat itu wajib S3. Dengan demikian, saudara ini sebenarnya dari gelar sebagai advokat itu sudah S3. Kenapa harus malu memakai gelar? Kalau malu jadi advokat menulis di depan namanya, ya jangan jadi advokat. Profesor advokat itu, status itu kita bawa sampai mati, karena tidak ada pensiunnya. Nah, inilah yang saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian, juga kepada peningkatan mutu agar tetap selalu, saya ulangi sekali lagi, peningkatan mutu sebagai profesor advokat agar selalu ditingkatkan. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat program studi profesor advokat akan diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kita harapkan tertunda setahun yang lalu peluncurannya karena kita mendapat wabah pandemi COVID Corona yang sekarang marak, belum juga reda terlihat. Namun demikian kita akan melakukan koordinasi lagi dengan Kemendikbud agar Prodipa itu dapat dilaksanakan pada tahun ajaran baru sekarang. Demikian kata sambutan saya sebelum saya akhiri. Selamat kepada seluruh advokat Peradin yang baru selesai dilantik. Semoga dalam menjalankan profesi ini dengan tujuan mengutamakan, menanamkan dalam dirimu sendiri ibadah, bukan untuk mencari uang. Saya ulangi sekali lagi, bismillah, bahwa kalian sudah menjadi advokat Peradin dengan mengawali ataupun nawaitunya melakukan profesi ini dengan ibadah. Jadikanlah nomor 2 ataupun nomor berikutnya apapun sebutannya mengenai uang. Karena menjalankan profesi ini yang disebutkan officium nobile dengan arti bebas, profesi yang mulia dan terhormat. Ini perlu kita jaga. Bukan orang lain yang menjaga officium nobile tadi, tapi itu justru kita memulai dari diri kita sendiri. Walaupun seperti saya katakan awal tadi, bahwa officium nobile itu sudah tercoreng di Republik tercinta ini sejak diundangkannya undang-undang advokat dengan segala penyimpangan-penyimpangan, dengan segala kekuasaan, masih didominasi oleh penguasa, masih membelakangi, menyimpangi regulasi-regulasi yang sudah ada, masih mengutamakan kekuasaan menjalankan pekerjaannya. Inilah yang terjadi, apalagi maraknya sekarang ini advokat-advokat dengan segala bersiliweran, dengan segala taktik dan cara merugikan para pencari keadilan pada pokoknya. Insya Allah minggu depan Ketum Peradin mau menghadap ke Mahkamah Agung agar supaya dilakukan penertiban advokat-advokat abal-abal, advokat-advokat kaleng-kaleng ini. Dalam bentuk, dalam apapun caranya nanti Mahkamah Agung dapat mengeluarkan kebijakan agar supaya advokat-advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng ini dapat ditindak dan tidak lagi dapat berpraktek. Artinya, seperti halnya saudara sekarang telah dilantik menjadi advokat Peradin, mungkin besok, lusa dan sebagainya kalian hengkang pada organisasi yang lain karena tidak mau terikat dengan organisasinya, karena di Peradin ini benar-benar pure untuk pengabdian penegakan keadilan berdasar hukum dan kebenaran. Demikian, salam Peradin, Fiat Justitia Ruat Colium. Dari saya Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum Peradin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.